Kau tahu apa yang kuinginkan. Setelah menangkap Yuemen, Xian tampak alami dan tenang. Dia diam-diam menatap Mia, senyum dingin menggantung di sudut mulutnya. Saat para prajurit Fernandes menghantam danau berlumpur, mereka berhenti, wajah mereka gelap, dingin, dan marah. Semua menatap Xian. Gemuruh, arus deras muncul. Cecilia berdiri di atas arus air. Ketakutan di wajahnya telah lenyap. Dia terkikik dan dengan lembut menggoyangkan pinggangnya yang halus saat dia turun di samping Xian. Para prajurit Fernandes tidak berani bertindak gegabah, kulit mereka tampak enggan. Wajah Mia yang cantik berubah. Kebencian dingin berbinar di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Dia memberi isyarat kepada anggota keluarga Fernandes lainnya. Semua orang terdiam, berhamburan saat mereka melihat gerakannya. Seketika, mereka mengelilingi Xian dan Cecilia berlapis-lapis. Nona Mia, jangan pedulikan aku mati atau tidak. Tolong bunuh dia. Mata Yuemen tampak sedih dan sedih. Perutnya berdarah, tetapi dia tidak tampak takut. Dia berkata dengan tenang, dia jauh lebih berbahaya daripada orang lain. Jika dia masih hidup, dia akan memengaruhi rencana besar klan kita. Yuemen dapat merasakan risiko yang signifikan dari Xian. Ketika 3 duri tulang muncul, dia cukup berhati-hati untuk mengumpulkan energi tubuhnya. Namun, serangan ganas dari 3 kekuatan Xian yang tangguh telah menyerangnya. Dia tidak tahan dan Xian akhirnya berhasil menangkapnya. Ketika duri tulang menusuk perutnya yang lembut, Yuemen merasa sangat dingin. Dia ketakutan. Dia mulai mengamati kekuatan Xian. Dia menyadari bahwa Xian adalah bom waktu dan dia tidak tahu kapan itu akan meledak di rawa ini. Dia sangat menakutkan dengan kekuatan luar angkasa Upanishad dan kompetensi yang luar biasa. Dia sekarang mengerti perasaan Peps saat itu. Dia tahu bahwa itu bukan karena Peps tidak berguna. Lawannya terlalu kuat. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Bisakah kau membuatnya sedikit lebih jelas? Mia tidak melihat ke arah Yuemen atau mendengarkannya. Dia hanya melotot ke arah Xian sementara pikiran berputar di kepalanya saat dia memikirkan cara menghadapi tantangan berat ini. Swoosh! Duri tulang yang menusuk Yuemen bergerak dari waktu ke waktu. Darah memercik dari luka itu, mewarnai rumput di depannya menjadi merah darah. Wajah Yuemen meringis kesakitan. Dia mengatupkan rahangnya, mencoba bertahan dan tidak berteriak. Namun, fitur elegan dari wajahnya yang setengah baya telah hilang. Dia tampak pucat sekarang. Jelas, lukanya sangat parah. Xian tampak berhati-hati meskipun dia sibuk. Dia mengamati Mia, wajahnya tersenyum dingin. Aku tahu bahwa klan dewa memiliki kemampuan pemulihan diri yang luar biasa. Kau dapat menyembuhkan lukamu dengan cepat, namun, rasa sakit adalah sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, bukan? Bisakah Anda merasakan rasa sakitnya? Dia menyeringai. Duri tulang lainnya muncul. Dia meraihnya dan menusukkannya ke kaki Yuemen lalu perlahan menggerakkannya bersama kedua duri lainnya. Yuemen tidak tahan lagi. Dia menangis dengan gila dan berjongkok. Kakinya sekarang memiliki luka berdarah yang dalam hingga ke tulangnya yang membuat orang tersentak ketika mereka melihatnya. Banyak prajurit keluarga Fernandes merasa kedinginan. Mereka takut seolah-olah mereka harus menanggung siksaan yang mengerikan seperti itu. Beberapa bahkan tidak berani menonton. Mereka berpaling karena mereka tidak ingin melihat Yuemen merintih kesakitan. Puff! Darah memercik. Beberapa tetes darah berceceran di pakaian Cecilia, menciptakan bunga-bunga merah tua. Cecilia melihatnya dengan jijik. Dia bergegas mundur dan berdiri di belakang Xian. Sekarang, dia harus melihat Xian dengan kulit yang rumit. Terlalu menyeramkan dan buas, memang. Cecilia berteriak dalam hati. Dia telah mengambil keputusan. Jika dia harus melawan Xian, dia lebih suka membiarkan Xian membunuhnya seketika daripada jatuh ke tangannya. Pria ini tampaknya tidak memiliki emosi manusia. Tunggu, aku akan menyerahkannya padamu. Mia menggertakkan gigi putihnya. Warna memudar di wajahnya yang cantik. Dia tidak ingin berlama-lama dan membiarkan Yuemen menderita lebih banyak siksaan. Dia menyentuh cincin hijau di jarinya. Cahaya bersinar menyala. Sebuah kristal indah muncul dengan bunga wanita yang tersenyum aneh di dalamnya. Kristal itu melayang dan terbang ke arah Xian perlahan, melepaskan aura iblis. Orang-orang bisa merasakan energinya yang kuat. Mata cantik Cecilia berbinar.
Dia menatap bunga iblis 7 warna dan menyipitkan mata untuk merasakan. Sebelum bunga itu tiba, dia berkata, bunga ini nyata. Auranya pas dan fluktuasi energinya cocok. Seharusnya itu nyata. Aku tidak akan bercanda tentang ini demi nyawa Paman Yuemen. Mia mendesis dingin. Cepat dan lepaskan dia. Xian mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, menggunakan energinya untuk menggerakkan kristal dan memasukkannya ke dalam cincin langit fantasinya. Kemudian, dia menyeringai. Tunggu sebentar, kita harus keluar dari area ini terlebih dahulu. Jika kita berlama-lama, kau akan langsung membunuh kita, bukan? Kematian dan luka yang harus ditanggung Mia dan para prajurit keluarga Fernandes berasal dari batasan dan harta rahasia yang ditinggalkan Mo Feng, Shazao, Wu Feng, dan Sang Ying Yue. Meskipun mereka tidak berhubungan langsung dengannya, dia tahu betapa dominannya tim Mia. Dia tahu bahwa ketika Mia sendirian mengganggunya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Cecilia tidak cukup kuat untuk menghadapi para prajurit lainnya. Jika mereka dikepung, Cecilia dan Xian tidak akan dapat melarikan diri dengan cepat, yang hanya meninggalkan mereka di jalan kematian. Mia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan wajah muram, dia melambaikan tangan ke arah para prajuritnya. Orang-orang itu tahu apa yang harus dilakukan, mereka secara proaktif minggir untuk memberi jalan kepada Xian dan Cecilia. Xian masih memegang Yuemen. Di bawah tatapan membunuh tim Mia, mereka berjalan keluar dari area itu dengan langkah normal. Setelah Xian menemukan bahwa simpul ruang di luar normal, dia mengangguk ke Cecilia. Cecilia mendekatinya dan mengaitkan tangan kirinya di sikunya. Dia tersenyum dan bahagia. Hei Mia, kita harus pergi sekarang. Aku tak sabar bertemu kalian lagi, goda Cecilia. Kalian semua akan mati. Aku yakin kalian semua akan mati. Geram Mia dingin. Xian berhenti, tetapi dia tidak melepaskan Yuemen. Dia hanya mengerutkan alisnya ke arah Mia. Aku ingin bertanya satu hal padamu. Apakah keluarga Fernandes bergandengan tangan dengan keluarga Iskat untuk menyerbu area bintang Agate? Mia terkejut. Dia mengangguk tanpa banyak khawatir. Ya, itu benar. Ditambah keluarga Bai. Kami telah bergandengan tangan untuk menelan area bintang Agate. Kami telah membahas pembagian saham. Keluarga Iskat akan memimpin operasi ini. Keluarga Bai akan bekerja sama dengan keluarga Iskat. Apa pentingnya bagimu? Dia mengerti saat melihat perubahan raut wajah Xian. Kau dari Agate Star Area. Petik 2 titik. Keluarga Bai, keluarga Iskat, keluarga Fernandes. Bagus kalau begitu. Xian bergumam dan menyeringai jahat pada Mia, aku akan memakanmu. Aku akan memakan orang-orang dari ketiga keluarga ini, satu persatu di benua kuno ini. Aku akan membuat ketiga pasukanmu mengubur tubuhmu di benua kuno ini. Pertama, aku akan mengambil harga kecil dari para prajuritmu. Krak, krak, kerangka Yuemen hancur, urat nadinya langsung meledak. Darah menyembur keluar dari tubuhnya sementara wajah tuanya meringis kesakitan karena siksaan daging yang teriris. Ini, bawa prajuritmu. Xian menyeringai, tidak masalah baginya untuk pulih sepenuhnya nanti. Aku tahu seberapa kuat tubuh abadi dewa milikmu. Hanya butuh waktu baginya. Dia akan hidup pada akhirnya. Itu tidak bertentangan dengan apa yang telah aku setujui denganmu. Silakan. Xian melepaskan Yuemen. Pria itu terkulai seperti genangan air di tanah. Xian membawa Cecilia melompat ke celah ruang yang telah dirobeknya di belakang mereka. Mereka menghilang tak lama kemudian. Aku akan membunuhmu. Aku bersumpah akan membunuhmu. Mia berteriak seperti orang gila. Dia berlari ke Yuemen. Melihat tubuhnya yang hancur, dia tidak ragu untuk mengeluarkan banyak aroma harum dan pelet kristal di cincin langit fantasinya. Dia mendorongnya ke dalam mulut Yuemen dan mendesaknya, tetaplah bersama kami. Paman Yuemen, kamu harus melawannya. Larutkan khasiat obat pelet itu agar cepat pulih. Wajah Yuemen berlumuran banyak darah. Dia bahkan memiliki gelembung darah di sudut mulutnya. Dia tampak mengerikan dan sepertinya sedang sekarat. Sementara Mia menangis dan menyemangatinya, dia dengan keras mendesak energinya untuk bersirkulasi dan menyerap pelet. Para penyintas keluarga Fernandes menggertakkan gigi mereka dengan marah sambil menatap Yuemen. Mereka tampak sangat jahat saat ini. Mereka bersumpah untuk menikam Xian ribuan kali agar dia tidak mati dengan layak. Percikan.
Xian dan Cecilia jatuh ke dalam kolam, yang sangat jauh dari Yue Men dan Mia. Mereka tidak bisa datang ke sini hanya dalam waktu singkat. Cecilia masih mencengkeram lengan Xian, yang membuat payudaranya yang besar menempel di lengannya. Beban hangat ini akan membuat darah orang mendidih. Pahanya yang indah bergerak sebentar dan dia muncul dari kolam. Melihat Xian, dia tersenyum menawan, "Kakak yang baik, aku telah membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bukankah seharusnya kamu setuju denganku untuk membantuku mendapatkan apa yang aku inginkan?" Wajahnya yang cantik menunjukkan senyum lembut, matanya dipenuhi dengan harapan. "Mari kita bicarakan nanti." Xian dengan dingin melompat dari cengkeramannya. Dia mengerutkan kening. Tim inti Mia masih di sini. Tim Peps juga baik-baik saja. Para pendatang baru bahkan lebih kuat. Aku tidak yakin apakah kita bisa bertahan di rawa sampai pusat dibuka atau tidak. Bahkan jika kita berbicara lebih banyak, itu hanya membicarakan hal-hal yang sia-sia. Itu membuang-buang waktu dan tenaga. Cecilia berubah warna. Dia menatap Xian sebentar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk bajingan ini karena kekasarannya. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Di mana kelompok Mo Feng? Bukankah kita seharusnya berkumpul dengan mereka sekarang? Dia merenung sejenak dan mencoba menekan amarahnya. "Kamu bisa pergi dulu. Aku ingin berkultivasi sebentar. Aku tidak suka kamu tinggal dan menggangguku." Xian berbicara dengan acuh tak acuh. Menunjuk ke suatu arah, dia berkata dengan sengaja, "Pergilah ke arah ini. Setelah 1 jam, kamu akan melihat tim Mo Feng." Cecilia merasa dingin. Dia tampak skeptis ke arah yang baru saja ditunjukkannya. Dia berkata dengan tidak wajar, aku harus pergi bersamamu. Aku bisa menjagamu saat kamu berkultivasi. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Saat aku berkultivasi, aku tidak ingin orang-orang menggangguku." Xian mengerutkan kening. Cecilia sangat marah. Dia dengan lembut memperhatikan 18 generasi keluarga Xian. Dengan wajah hati-hati, dia memperhatikan sekelilingnya di sepanjang jalan karena dia takut Xian telah menunjukkan jalan menuju kematian padanya. Begitu Cecilia pergi, Xian meluncur di sekitar tempat itu untuk membuat beberapa batasan kecil. Tepat setelah itu, dia menemukan pohon tua yang rimbun dan masuk ke dalam pohon itu. Menutup matanya, dia mengedarkan energinya dan menyesuaikan energi di titik akupunturnya, membuat dirinya sadar. Xian telah menyerap esensi Qi dari Ando yang merupakan bagian dari tim Bai Hao yang terbunuh dan berada di danau dan para prajurit keluarga Fernandez yang terbunuh oleh batasan Mo Fou, Sa Zhao, Sang Ying Yue. Dia menyaring dan memurnikan energi semacam itu di titik akupunturnya. Aliran esensi Qi ini terlalu melimpah baginya. Selama proses penyaringan, itu akan menempatkannya ke dalam kondisi mental yang kacau. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Cecilia melihatnya. Setelah dia memurnikan pohon buah bintang cemerlang untuk menerobos ke langit kedua alam dewa halus, pohon kuno esensi Qi di tubuhnya telah tumbuh pesat, meningkatkan jumlah ruang untuk menyimpan lebih banyak kekuatan dewa. Esensi Qi dari Ando, Bai Hao, dan yang lainnya sudah cukup untuk memuaskannya. Mereka telah mengisi pohon kuno esensi Qi miliknya, yang membuat kekuatan dewa miliknya meluap dan murni. Mungkin dia bisa mencapai batas atas langit kedua alam dewa halus. Itu juga memudahkannya untuk lebih berupaya memahami kekuatan Upanishad. Di dalam pohon besar, dia menenangkan diri dan menunggu energi di tubuhnya disempurnakan. Di dalam hutan kecil dengan rumput setinggi pinggang, Mo Fou, Sa Zhao, Saudara Wu, Sang Ying Yue, dan Jiao San berhamburan dan menciptakan lingkaran samar. Mereka menggunakan kristal ilahi untuk mengisi ulang energi. Mereka juga tahu waktu luang yang mereka dapatkan untuk beristirahat sangat berharga karena mereka mungkin tidak punya waktu luang untuk pulih ketika perang besar lainnya menghabisi mereka. Mungkin mereka harus berjuang sampai mati. Jadi, begitu mereka punya waktu, mereka harus memulihkan energi mereka terlebih dahulu, sehingga mereka bisa berada dalam kondisi terbaik mereka sepanjang waktu untuk melawan kemungkinan bahaya. Itu karena mereka berhati-hati sehingga mereka bisa hidup lebih lama daripada yang lain yang sudah terbunuh. Mo Fou, Wu Feng, dan Sang Ying Yue telah pulih lebih dulu. Kristal-kristal suci di tangan mereka meledak dan berubah menjadi serpihan batu yang berhamburan. Wu Feng mengerutkan kening dan menatap Sang Ying Yue, pria macam apa dia?
Mo Fou juga menatap Xian, wajahnya serius. Kehadirannya penting bagi kehidupan kita semua. Kami ingin tahu lebih banyak tentangnya. Tolong beri kami detailnya. Karena kesadaran jiwa Xian tidak terbelenggu oleh benua kuno, dia bisa menjadi mata mereka untuk membantu mereka menemukan musuh atau melarikan diri dari pengepungan. Perannya memang penting. Sebenarnya, hidup mereka bergantung pada Xian. Jika Xian ingin menipu mereka, tim Peps dan Mia dapat menemukan mereka dan membunuh mereka dengan cepat. Mo Fou dan Wu Feng adalah pemimpin keluarga mereka. Mereka tidak suka perasaan bergantung pada orang lain. Mereka juga takut asumsi Xian yang salah akan membawa mereka pada konsekuensi yang fatal. Karena itu, mereka semua berhati-hati. Aku sebenarnya tidak mengenalnya. Mata Sang Ying Yue yang jernih dan dingin berbinar, bulu matanya yang panjang berkedip-kedip. Dia mendapatkan buah penuntun dari ayahku. Karena itu, aku sangat membencinya sebelum kami sampai di benua kuno. Sang Ying Yue hanya menceritakan bagaimana dia bertemu Xian. Berhenti sejenak, dia menambahkan, pria itu kejam dan tidak berperasaan. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia tidak akan peduli pada kehidupan orang lain. Dengan kata lain, jika kita tidak membantunya dalam melawan klan dewa dan jika dia dapat melarikan diri tanpa mengandalkan kita, dia tidak akan peduli dengan kehidupan kita. Mo Fou dan Wu Feng mengubah raut wajah mereka. Seseorang datang. Sa Zhao berdiri, cahaya hijau gelap di matanya beriak. Dia tampaknya menggunakan serangga beracun untuk merasakan sesuatu. Sesaat kemudian, Sa Zhao mengembuskan napas dan berkata, "Itu Cecilia." Orang-orang menjadi rileks. Namun, tepat setelah itu, wajah mereka berubah saat mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Mo Fou berteriak, "Di mana Xian? Apakah kalian merasakannya?" Sa Zhao menggelengkan kepalanya, wajahnya rumit. Tidak, hanya Cecilia. Para prajurit yang sedang duduk untuk berkultivasi semuanya tersentak, wajah mereka meringis. Apa gunanya jika Cecilia bisa kembali? Jika dia tidak ada di sini, kita akan buta. Bagaimana kita bisa melawan klan dewa? Wu Feng berkata dengan muram dan dingin. Mereka semua mengangguk setuju. Dalam pikiran mereka, kehidupan Xian jauh lebih penting daripada Cecilia. Sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Tanya seorang prajurit. Wajah orang-orang menjadi gelap. Mo Fou mendengus dan berkata dingin, Cecilia benar-benar sampah. Dia bisa kembali dan dia tidak membawanya bersamanya. Orang-orang mengangguk lagi. Siapa bilang aku hanya sampah? Tepat pada saat ini, suara Cecilia terdengar. Wajahnya dingin saat dia mengamati mereka. Mereka semua mengamatinya dengan mata dingin. Cecilia merasa sangat marah. Dia tidak bisa menahan tangis. Tidakkah kalian merasa malu? Sementara aku mempertaruhkan nyawaku dengan tim Mia, kalian tetap di sini dan memulihkan kekuatan kalian dengan damai. Aku kembali dan harus menanggung ejekanmu. Di mana Xian? Di mana dia? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Apakah karenamu dia terluka atau sesuatu yang tidak terduga terjadi? Tidak ada yang peduli dengan kemarahan Cecilia. Mereka hanya ingin tahu di mana Xian berada. Mereka ingin memastikan statusnya terlebih dahulu. Cecilia menatap mereka satu persatu dan merasa sangat tidak berdaya. Sekarang dia menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk bersaing dengan Xian. Dia tidak punya apa-apa untuk ditawar seperti yang dia sebutkan. Jika Xian ingin dia mati, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia hanya perlu memberitahu Mo Fou dan Wu Feng. Cecilia langsung merasa putus asa. Dia tidak mengomel lagi. Dia baik-baik saja. Dia hanya ingin berkultivasi sendiri untuk sementara waktu. Dia bilang dia akan menyusul kita nanti. Mendengarnya, orang-orang menghela napas lega. Saraf mereka yang tegang menjadi rileks. Kemudian, mereka bertanya apakah dia baik-baik saja. Mereka dengan riuh bertanya apa yang telah terjadi dan apakah pembatasan mereka berhasil atau tidak. Mereka ingin tahu apakah jebakan maut mereka telah merusak tim Mia dengan parah. 4 prajurit dari keluarga Bai telah mati. Aku memberi mereka pembunuhan instan di danau bersama dengan seorang prajurit dari keluarga Fernandes yang mengolah kekuatan api Upanishad di langit ketiga alam dewa ethereal. Kata Cecilia dengan arogan. Semua orang tercengang. Sang Ying Yue sangat bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya, tubuhnya yang lembut menggigil. Dia memiliki dendam yang dalam terhadap tim Bai Hao. Dia selalu ingin melenyapkan para prajurit Bai.
Saat dia mendengar bahwa keempat prajurit keluarga Bai terbunuh, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Awan gelap dalam benaknya juga tersapu. Pembatasan yang kalian buat telah merusak semuanya. Sepertinya 3 atau 4 orang terbunuh. Tim Mia mengalami kerugian yang signifikan kali ini, lanjut Cecilia. Orang-orang menyeringai dan tertawa. Mereka bersorak gembira. Selama 5 tahun, mereka telah berlarian tak tentu arah sepanjang waktu. Mereka telah berada dalam situasi yang buruk dan tidak pernah membuat Peps dan Mia terluka. Bagi mereka, ini adalah kemenangan langka yang memberi mereka tepukan lembut semangat di pundak mereka. Yah, si Yan secara khusus menangkap Yuemen untuk meminta bunga iblis 7 warna dari Mia. Dia juga telah melukai Yuemen dengan parah. Cecilia tersenyum dan menambahkan. Hebat, dia bisa menggunakan trik lama lagi. Luar biasa. Bagaimana dia bisa menangkap orang kunci setiap saat? Psikopat. Semua orang memuji pertempuran ini. Mereka begitu gembira seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran ini secara pribadi. Cecilia tersenyum paksa. Dia mengerti bahwa hanya si Yan yang penting dalam acara ini dan bahwa hanya dia yang dapat membimbing orang-orang ke pintu keluar hidup-hidup. Tidak peduli seberapa penting jasanya, tidak ada yang pernah menyadarinya. Dengan kata lain, dia tidak bisa seperti si Yan dan menjadi mata mereka. Jadi, dia tidak bisa mendapatkan perlakuan seperti itu. Sampai saat ini, Cecilia telah terbangun. Jika dia mendapatkan dukungan si Yan di tim ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di tim ini. Namun, itu tidak akan sulit. Dia merenung dan cahaya aneh bersinar di matanya, dia tampaknya mempunyai ide-ide baru. Tanahnya berlubang-lubang dan danaunya keruh. Tim Mia mengawasi Yuemen dengan saksama. Yuemen telah menelan banyak peluru. Setelah lama mencerna peluru-peluru itu, napasnya menjadi teratur. Luka-luka terbuka di tubuhnya telah tertutup. Sekarang dia tertidur lelap. Dengan kecepatan ini, tubuh Yuemen aman. Jika dia tidak perlu bekerja keras selama beberapa tahun ke depan, dia tidak akan menanggung akibat buruk apapun. Mia menghela napas lega. Dia mengeluarkan kristal-kristal suci untuk memulihkan energinya. Prajurit lain dari keluarga Fernandes juga duduk di samping Yuemen untuk mengisi ulang energinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mia membuka matanya dan mendengus. Bayangan muncul dari kejauhan. Haik dan Peps mendekat. Mereka menatapnya dengan wajah aneh. Mengamati sekeliling, wajah mereka menjadi serius. Peps menatap Yuemen dan beberapa batu nisan yang jauh dari mereka. Dia menyeringai dingin, wajahnya menunjukkan secercah kepuasan. Haik mendengus. Peps menutup senyumnya, wajahnya ketakutan. Dia tidak mempertahankan raut wajah mengejek itu dan menjadi lebih berhati-hati. Apa yang terjadi? Haik mengerutkan kening dan menatap Mia. Aku merasakan energi pertempuran sengit di sini. Energinya melonjak hebat. Hanya ada 2 dari mereka dan mereka bisa memberimu banyak kerusakan seperti ini. Mereka telah mengatur segalanya. Mereka telah memasang banyak batasan dan ranjau di sini. Mia menggigit bibir bawahnya dan menatap Haik. Beritamu tidak salah. Bocah itu tinggal di danau bersama seorang wanita. Tapi kau tidak memberi tahu kami bahwa mereka telah memasang batasan. Haik terkejut dan berkata dengan canggung, aku tidak punya banyak energi untuk mengawasi mereka setiap detik. Tapi mereka hanya 2. Tidak bisakah kau menghabisi mereka? Dia mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Mia mengingatkannya dengan suara dingin. Jika dia ingin pergi, kita tidak akan bisa menahannya. Singkatnya, dia bersikeras untuk menghadapinya. Haik mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak seperti itu. Sebelum kau sampai di sana, bukankah kau menyegel ruang itu terlebih dahulu? Mia, kau tidak bertindak secara konsisten. Kau tidak akan pernah seceroboh itu. Aku mengenalmu dengan baik. Haik menatapnya dan Yuemen yang sepucat selembar kertas putih, apa yang terjadi? Dia menyandera Yuemen. Mia tiba-tiba mendesah. Dia hanya memiliki langit kedua alam dewa ethereal, tetapi dia bisa mendekati Yuemen hanya dalam sekejap mata. Dia telah menekan kekuatan dewa Yuemen dan menangkapnya. Aku juga tidak bisa menerima kenyataan itu. Mendengar kata sandera, Peps meringis. Dia mendengus dan kemudian berkata, orang itu jahat. Dia tampaknya dapat memanggil energi bumi dan surga di area ini. Namun, sulit untuk mencegahnya. Aku dipukuli karena ini. Petik 2.
Dia dapat mendesak energi bumi dan surga di tempat ini. Suara Haik menjadi lebih tajam. Seketika, wajahnya menjadi aneh dan gelap seperti pedang es yang menusuk Peps. Ceritakan padaku secara rinci. Peps dan Mia ketakutan. Sudah kubilang untuk menjelaskan. Haik memiliki kilatan kebrutalan di antara kedua alisnya. Suaranya begitu dingin sehingga bahkan bisa membekukan tulang orang. Dia bisa menggunakan energi bumi dan surga di sini. Aku yakin tentang itu. Peps bergegas berbicara. Aku ditekan oleh energi bumi dan surga dan aku hampir mati lemas. Watt diserang dengan cara yang sama. Itu benar. Peps mengoceh. Dia dipenuhi dengan kecurigaan karena dia tidak tahu mengapa Haik tiba-tiba peduli tentang ini. Namun, dia tidak berani melawan Haik. Haik adalah pewaris masa depan keluarga Bradley. Dia ditunjuk. Banyak tetua klan dewa telah menyetujuinya. Mereka semua setuju dan memperlakukannya sebagai pemimpin masa depan klan dewa. Baik itu status atau jabatannya, dia jauh lebih kuat dari Peps. Jadi, Peps tahu apa yang harus dilakukan. Tuan muda kita mengatakan yang sebenarnya. Orang itu dapat memanggil energi bumi dan surga. Ketika saya datang untuk menyelamatkan tuan muda saya terpental kembali oleh energi bumi dan surga. Saya yakin itu sepenuhnya benar, kata Watt. Haik terdiam. Peyton berdiri di sampingnya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia tampak menebak sesuatu. Wajahnya berubah karena terkejut. Dia berbisik, Tuan muda, apakah itu mungkin? Mia dan Peps bingung. Mereka menatap Haik dan menebak dalam hati alasan mengapa dia menjadi seaneh itu. Mereka tahu bahwa Haik jarang menjadi cemas atau gelisah. Dia selalu tenang dan kasar. Dia tidak akan pernah takut dengan sesuatu yang sepele. Mereka merenungkan dan menyadari bahwa Haik telah menemukan sesuatu. Mereka menjadi semakin penasaran. Saya tidak yakin, tetapi itu mungkin. Haik menatap tanah yang mengerikan dan mengerutkan kening. Dia melanjutkan dengan dingin, jika mereka bisa mengatur penyergapan yang diaktifkan saat kalian tiba, itu bukan hanya kebetulan. Mia menatapnya dengan heran, apa maksudmu? Apakah dia menggunakan kekuatan api? Haik bertanya alih-alih menjawab. Ya, seorang anggota keluarga Fernandez langsung berteriak. Ketika dia menyerang UMN, aku melihat dengan jelas bahwa dia menggunakan lautan api dan langsung menutupi UMN. Wajah Haik sedikit berubah. Dia lebih yakin dengan apa yang ada dalam pikirannya. Dia mengangguk dan berkata, aku punya asumsi. Peps, Mia, Watt, dan yang lainnya fokus pada Haik, menunggu untuk mendengar asumsinya. Mereka semua tegas karena mereka tahu apa yang akan dikatakan Haik kepada mereka yang benar-benar kritis. Dia sepertiku. Kesadaran jiwanya tidak terikat di tempat ini. Dia bisa melihat keributan kecil di rawa. Haik menatap Mia dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata, dia pasti tahu arah dan rutemu. Dia telah meramalkan dan memasang batasan untuk memberimu penyergapan yang mengerikan. Peps, Mia, dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka secara dramatis. Mereka tidak percaya apa yang Haik katakan kepada mereka dan hanya melihatnya dengan heran. Mereka tahu apa artinya. Haik adalah pewaris keluarga Bradley dan dia memiliki Origin of the Ancient God Star, planet leluhur klan dewa. Dengan bantuan dari dewa, dia memutuskan untuk menggunakan Desolate sebagai umpan untuk melenyapkan benih-benih berbakat dari area bintang lainnya. Dia ingin menangkap mereka semua dengan melemparkan satu jaring. Alasan mengapa Haik begitu percaya diri adalah karena intimidasi klan dewa dan keuntungannya di benua kuno. Hanya para pejuang dengan Origin of the Ancient Continent yang tidak akan terikat pada Desolate. Mereka dapat dengan tepat menemukan musuh dan mengumpulkan energi bumi dan surga yang tebal. Prajurit seperti ini di benua kuno adalah eksistensi yang menentang tatanan alam. Haik berpikir bahwa surga hanya berpihak padanya. Mia dan Peps berpikiran sama. Sekarang, mereka tahu bahwa tidak seperti itu. Mereka tidak dapat menahan rasa sedih. Haik, kau yakin, jika pria itu memiliki kekuatan super sepertimu, apakah rencanamu akan berhasil pada akhirnya? Tanya Peps dengan cemas. Wajah Haik gelap dan dingin. Ia berkata, baiklah, mari kita periksa. Kemudian, ia duduk bersila dan menyentuh glabelanya. Api perak yang bersinar keluar dari pupilnya, berputar, yang sangat mirip dengan jiwa Xian. Haik mendesak kekuatannya Upanishad tepat di depan semua orang. Ia melepaskan kesadaran jiwanya,
meluas dengan cepat. Fluktuasi energi kehidupan di area tempat kesadaran jiwanya lewat akan tercermin dalam pikirannya. Ia tampaknya memiliki ribuan mata yang membantunya mengamati rawa. Ia mencari setiap sudut kecil dan tidak melewatkan satu kehidupan pun. Peps, Mia, Watt, Peyton, dan semua anggota klan dewa memasang wajah muram sambil menatap Hayek dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, mata Hayek menjadi cerah. Di kejauhan, Si Yan duduk bersila di atas batu, wajahnya ganas sementara aura pembunuh membumbung tinggi ke langit. Matanya dipenuhi dengan niat brutal, liar, haus darah, dan jahat. Dia seperti binatang buas yang meraung menunjukkan kekuatan dan aura mendominasi. Aliran emosi negatif membanjiri hatinya, membingungkan kesadarannya. Jiwanya perlahan-lahan memasuki kondisi manik yang membuatnya hanya memiliki pikiran negatif dan membunuh. Namun, rekan jiwa yang mengambang di belakangnya seperti api dan tidak terpengaruh oleh jiwa inangnya. Aura dingin terpancar dari manik dingin yang dicelupkan racun dalam luas eterealnya. Rasanya seperti seember air dingin dituangkan di kepala pada hari musim panas yang terik. Keadaan pemarah Si Yan dengan cepat mendingin. Si Yan tiba-tiba merasa seperti seseorang sedang mengintipnya. Dia membuka matanya, tatapan acuh tak acuhnya menatap cakrawala. Secerca kesadaran jiwa melesat keluar. Mendesis, mendesis, desis. Bunga petir meledak di atas kepalanya di langit seolah-olah dua baut petir bertabrakan dan melepaskan fluktuasi kesadaran jiwa yang ganas. Tubuhnya bergetar beberapa saat. Rasa sakit yang menusuk-menusuk otaknya ketika gumpalan kesadaran jiwa dengan kekuatan ruang hancur. Itu juga melukai jiwanya. Mengangkat kepalanya melihat kehampaan, wajah Si Yan menjadi sangat tegas. Aliran kesadaran jiwa terkondensasi setajam jarum. Mereka langsung menusuk langit di atas kepalanya. Ledakan, ledakan, sinar petir muncul di dalam awan. Sambaran petir menyambar dan menghancurkan semua awan kelabu. Si Yan telah melepaskan aliran kesadaran jiwanya untuk menyerang jarum tajam atau tombak yang sama yang bersembunyi di awan. Keduanya hancur pada saat itu. Altar jiwanya bergetar beberapa saat ketika laut kesadarannya diaduk dan luas eterealnya terasa seperti ditusuk. Semua memberinya rasa sakit yang membelah kepala. Itu adalah pertempuran antara jiwa. Aku Hayek. Gumpalan dingin kesadaran jiwa muncul di atas kepalanya. Aku tahu di mana kau berada. Aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Tunggu aku. Muahahaha. Wajah Si Yan menjadi gelap, jahat, dan dia meringis. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, tetapi dia masih duduk diam. Si Yan terkejut. Senyum kagum muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, sinar energi murni yang beredar di titik-titik akupunkturnya dengan ganas meluap dari pohon kuno esens ki miliknya. Kekuatannya langsung meningkat. Aura aneh yang muncul di atas kepalanya menghilang. Di sisi lain, tubuh Hayek telah bergetar beberapa kali. Dia tiba-tiba tersenyum sinis. Peps, Mia, dan Peyton sedang menunggu jawabannya. Mereka semua merasa sedikit cemas. Kami benar, dia sepertiku. Kami berdua memiliki origin dari benua kuno. Hayek terdengar bersemangat. Hebat, luar biasa, dia sepertiku. Dia tidak terkekang oleh batasan desolate. Dia juga dapat memobilisasi energi bumi dan surga. Dia telah menyatu dengan origin. Menarik, terlalu bagus untukku. Wajahnya kembali tampak tegas saat dia berbicara dengan nada rendah. Aku akan membunuhnya dan mengambil originnya. Aku akan menggunakannya untuk melengkapi diriku. Dia akan menjadi panen terbesarku dalam perjalanan ini. Haha, tidak ada yang bisa menandingiku. Ini takdirku. Peps, Mia, dan yang lainnya terkejut. Mereka terkesiap. Memang ada banyak hal aneh di alam semesta yang luas ini. Seseorang sepertimu memiliki origin dari benua kuno. Dan kalian akan bertemu dengannya di Desolate. Mungkin sudah ditakdirkan di dunia yang tak terlihat bahwa kalian harus bertarung untuk melihat siapa yang akan menang, kata Mia dengan sengaja. Apakah menurutmu dia bisa mengalahkanku? Hayek menyeringai. Mia dan Peps merenung. Mereka mengangguk setuju dan kemudian berbicara serempak, memang, dia tidak bisa menolakmu. Watt dan Peyton juga tersenyum. Di mata mereka, Si Yan, prajurit yang dilihat Hayek, sudah mati. Aku ingin nyawa orang ini. Hayek merenung sejenak dan kemudian berbicara kepada Mia dan Peps. Jika kalian sudah cukup istirahat, kita harus berangkat sekarang.
Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mulai sekarang, kita tidak bisa bersantai karena si Yan juga tahu keberadaan kita. Kita tahu apa yang harus dilakukan, Peps mengangguk. Kalau begitu, kita harus bergerak sekarang, Haik memutuskan. Para prajurit dari 3 keluarga besar termasuk Bradley, Fernandez, dan Iskat menjadi sibuk setelah menerima perintahnya. Mereka menuju ke daerah yang telah ditunjukkannya. Si Yan berdiri, mengangkat kepalanya untuk melihat cakrawala yang kosong, dia memejamkan matanya untuk merasakan sejenak. Mengambil napas dalam-dalam, dia berlari menuju area tempat Mo Fou, Sang Yingyue, dan yang lainnya berkumpul. Esens Qi dari kelompok Bai Hao dan Ando disaring dan dimurnikan. Semua dituangkan ke dalam pohon kuno esens Qi miliknya. Setelah energi semacam ini diolah, itu bisa memberinya manfaat besar. Namun, itu tidak cukup untuk mengisi pohon kuno esens Qi miliknya hingga batas atas langit kedua alam dewa ethereal. Setelah memasuki alam baru, dia menyadari bahwa alam itu membutuhkan 2 kali lipat jumlah energi dan pemahaman tentang alam itu. Bahkan tidak ada 1/10 dari esens Qi milik tim Bai Hao dan Ando setelah disaring dan dimurnikan. Kehilangan produksi dari proses pemurnian ini sangat mencengangkan. Jumlah yang diberikan tidak bisa membuatnya mencapai puncak langit kedua alam dewa ethereal miliknya. Sambil berlari cepat, wajah si Yan tampak berat saat dia mengerutkan alisnya. Dewa bernama Haik membuatnya merasa terancam. Sama seperti dirinya, pria ini tidak terikat di benua kuno ini. Dia juga bisa menggunakan energi bumi dan surga yang sangat besar di planet ini. Dan wilayah kekuasaannya 1 tingkat lebih tinggi dari si Yan. Dia berada di puncak langit ketiga alam dewa ethereal. Dia mencoba merasakan sebentar dan menemukan bahwa intensitas energi tubuh Haik telah melampaui prajurit di langit pertama alam dewa incipien biasa. Dia tampaknya memiliki lebih banyak fluktuasi energi rahasia. Pria ini memiliki wilayah kekuasaan yang mendalam yang dibantu oleh akumulasi energi yang luar biasa. Dia juga bisa berubah menjadi tubuh dewa abadi. Dari aspek apapun, pria ini tidak jauh berbeda dari si Yan. Dia membuat si Yan merasa tidak aman dan dia adalah musuh bebuyutannya. Pada saat yang sama, Mia dan Peps harus mendengarkan Haik di benua kuno ini, memberinya keuntungan mutlak. Tawa arogan Haik masih terngiang di telinganya dan membuat si Yan meringis. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa 3 kekuatan Haik, Peps, dan Mia telah menyimpang. Seperti 3 arus banjir, mereka menuju ke arah tim si Yan dan Mo Fou, membentuk pengepungan untuk menghalangi mereka. Itu membuat si Yan semakin gelisah. Swiss. Meluncur seperti sambaran petir di atas rawa, si Yan tiba-tiba muncul di depan Mo Fou, Sang Yingyue, dan Cecilia. Mo Fou dan yang lainnya berlari menjauh. Melihatnya, mereka semua senang, tersenyum dan memujinya atas permainan yang luar biasa. Hebat, kita membuat tim Mia membayar harga yang mahal kali ini. Kita telah melawan mereka untuk waktu yang lama di rawa tetapi kita tidak pernah menyebabkan mereka mengalami kerugian sebesar itu. Benarkah kamu dapat menangkap orang semudah itu? Peps tidak dapat menghindarimu dan bahkan UMN di langit ketiga alam dewa ethereal tidak bisa. Jadi jika kamu mau, kau bisa menaklukkan Mia, kan? Denganmu di pihak kami bisa sampai pada hari ketika pusat akan dibuka. Tiba-tiba aku merasa percaya diri sekarang. Petik 2. Mo Fou, Wu Feng, Jiao San, dan yang lainnya begitu gembira seolah-olah mereka sendiri yang memenangkan pertempuran. Melihatnya datang, mereka mulai berteriak. Bahkan Sang Yingyue kini memiliki senyum lemah yang langka di wajahnya. Dia benar-benar bahagia. Dia pikir membunuh prajurit keluarga Bai adalah jasa si Yan. Dia berasumsi bahwa Cecilia hanyalah asistennya dan dia tidak benar-benar berguna. Pujian mereka berhenti sesaat setelah itu karena mereka semua melihat wajahnya yang aneh. Sejak dia datang, dia memasang wajah gelap dan cemberut. Apa yang terjadi? Cecilia tenang saat dia bertanya, kau sama sekali tidak terlihat gembira. Kau memiliki bunga iblis 7 warna. Kau juga telah berkultivasi. Kau telah merusak tim Mia dengan parah. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Yang lain juga bingung. Apakah kau kenal seseorang bernama Haik? Dia tiba-tiba bertanya karena dia mengira Mo Fou, Cecilia, Wu Feng adalah talenta luar biasa dari area bintang besar jadi mereka pasti sudah tidak asing lagi dengan para pemimpin masa depan klan dewa yang mendominasi itu.
Mereka pasti mengenal ahli yang kuat ini. Memang, ketika dia mengucapkan nama itu, semua orang terdiam, wajah mereka menjadi tegas. Kenapa kamu tiba-tiba menyebutnya? Tanya Mo Fou, wajahnya tidak wajar. Dulu aku pernah bilang pada kalian bahwa kekuatan baru yang memasuki rawa itu memiliki seorang pria sepertiku. Dia tidak terikat oleh benua kuno. Kesadaran jiwanya dapat merasakan keributan kecil dan dia dapat mengumpulkan energi bumi dan surga. Berhenti sejenak, dia berkata dengan serius, hari ini, aku telah memastikan bahwa Haik adalah orang itu. Semua orang memasang wajah gelap. Mata mereka tampak tertutup oleh lapisan awan gelap. Cecilia menjelaskan, sejak awal aku seharusnya sudah menduga bahwa dialah orangnya. Dia adalah pewaris keluarga Bradley, keluarga terbesar dari klan dewa. Dia adalah pemimpin yang ditunjuk oleh para tetua klan dewa. Dia adalah bintang paling cemerlang dari generasi baru. Saat Cecilia berbicara, orang-orang menjadi berat hati. Mereka merasa seperti ada batu berat yang menindih dada mereka dan membuat mereka sesak napas. Melihat ketakutan di wajah Mo Fou, wajah Wu Feng yang tegas, dan penampilan gelisah yang lain, Xian sedikit mengubah wajahnya. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia tahu betapa menakutkannya Haik. Haik tidak seperti kebanyakan anggota muda klan dewa lainnya. Pria ini tenang, tidak berperasaan, dan sangat cerdas. Namun, pengalaman bertarungnya beragam. Cecilia mengusap pelipisnya seolah-olah dia sedang sakit kepala. Keluarga Bradley telah mengasingkannya ke daerah bintang yang paling kacau dan berbahaya di mana dia harus mencari kehidupan dalam situasi yang berbahaya. Dia telah menciptakan keajaiban dan manfaat besar bagi keluarga Bradley. Dia tidak hanya memiliki kompetensi pribadi yang mendominasi, dia juga pandai memimpin pasukan. Dia memprioritaskan manfaat daripada hal lain. Dia tidak memiliki kelemahan yang jelas. Dia juga tidak menyukai wanita. Di matanya, wanita hanyalah semacam alat yang dapat dia gunakan dan keuntungan yang dapat dia anggap remeh, tambah Sang Ying Yue dengan suara dingin. Pria ini adalah prajurit terkuat dari generasi klan dewa saat ini. Hampir semua lawannya terbunuh, kata Wu Feng dengan wajah dingin. Saat mereka memberinya informasi, wajah Xian menjadi lebih meringis. Setelah mereka selesai, dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, aku memberimu kabar buruk. Dia tahu bahwa aku bisa menggunakan kesadaran jiwa seperti dia. Dia menantangku. Saat ini, dia, Peps, dan Mia sedang menyimpang ke tiga arah. Mereka menuju ke arah kita. Mereka semua berubah warna dan hati mereka tenggelam ke dalam jurang. Mereka merasa kesal seolah-olah mereka tidak bisa melarikan diri dari kandang. Kita harus lari cepat, teriak Jiao San. Sambil mencibirkan bibirnya, Xian menatapnya dengan mata mengejek, lari. Lari kemana? Ada 4 arah, timur, barat, utara, dan selatan. Peps, Mia, dan Haik sedang menuju ke arah kita dari timur, barat, dan selatan. Di sebelah utara kita ada penghalang yang menghubungkan ke wilayah lain. Katakan padaku kemana harus lari. Mungkin, kita harus menuju Mia. Tim Mia rusak. Mungkin kita bisa mengalahkan timnya, kata Cecilia. Haik telah mempersiapkannya. Xian menatapnya dan berkata samar, ia telah memperkuat timnya dengan lebih banyak ahli. Sekarang, tim Mia dapat mengalahkan kita dengan mudah. Tim Peps tidak pernah kalah, jadi kita bukanlah lawan mereka. Dan tim Haik, mustahil, gumam Mo Fou, wajahnya serius. Jadi, kita hanya punya satu pilihan, yaitu menuju utara. Mari kita lihat apakah kita dapat menembus penghalang untuk mencapai wilayah lain untuk menghindari tombak tajam ini. Jika para prajurit seperti kita semua terbunuh oleh pasukan klan dewa di wilayah baru itu, apa yang harus kita lakukan? Wu Feng mengerutkan kening. Semua orang terdiam. Saat keadaan menjadi seperti ini, mereka tahu konspirasi klan dewa. Apa yang dikatakan Wu Feng bisa jadi benar. Di wilayah baru yang ingin mereka lalui, mungkin ada pasukan klan dewa yang kuat, yang telah menyingkirkan semua prajurit di sana dan menunggu di perbatasan. Jika mereka berhasil melewati penghalang, mereka akan dibunuh tak lama kemudian. Xian, apakah kau bisa merasakan keributan di wilayah itu? Tanya Sang Ying Yue tiba-tiba. Aku tidak bisa. Ada penghalang di sana. Aku harus masuk ke dalam untuk merasakan keributan makhluk hidup di sana. Xian menggelengkan kepalanya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang?
Jalan mana yang harus dipilih? Petik 2 petik 2. Semua orang gelisah karena mereka tahu bahwa Mia, Peps, dan Haik semakin dekat setiap menit mereka berada di sini. Tekanan semacam ini membuat mereka gelisah. Mereka berada di ambang kehancuran. Xian menatap mereka dan merasa cemas. Dia tahu bahwa dia harus menemukan arah. Apakah itu benar atau tidak, setidaknya mereka akan memiliki target yang tidak akan membuat mereka menunggu kematian secara pasif. Pergilah ke utara, kita akan menuju penghalang itu. Kita harus bertaruh. Xian memerintahkan dengan tegas. Tetap di rawa ini, salah satu dari 3 tim lainnya akan menangkap kita dan membunuh kita perlahan-lahan. Karena Haik bersama mereka, kita tidak bisa bersembunyi. Kita tidak punya harapan untuk hidup. Kita harus sampai di sana. Semua orang merasa gugup saat itu. Mereka mengira hanya Xian yang bisa memberi mereka petunjuk. Jadi, tidak ada yang menentang idenya. Mereka mengangguk setuju. Xian tidak berbicara lagi. Dia memimpin kelompok itu dan bergerak, ikuti aku. Gunakan kekuatan dewamu. Kita harus bergegas. Seperti pedang tajam, mereka mengikuti Xian dan terbang ke utara rawa. Ketika mereka berangkat, Haik berbicara dengan Peps dan Mia untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Dia memberi mereka informasi terbaru tentang lokasi mereka setiap menit. Tuan muda, mereka menuju ke hutan lebat. Jika tidak ada yang tidak terduga, di sanalah Yujia yang bertanggung jawab, Peyton mengingatkan. Meskipun Yujia juga sombong dan sok suci, dia memiliki kompetensi. Kurasa dia sudah selesai membersihkan daerahnya. Haik merenung dan mengerutkan kening, tapi kita masih perlu mengklarifikasi sedikit. Aku akan memintanya untuk pergi ke penghalang dan menunggu mangsanya. Kita akan menghajar mereka. Bagus sekali, kata Peyton dengan gembira. Haik mengeluarkan batu suara, memeriksa dan kemudian berbicara langsung, Yujia, ini aku, Haik. Aku berada di wilayah rawa bersama Peps dan Mia. Beberapa ikan dari daerah kita sedang menuju ke arahmu. Datanglah ke perbatasan dan tunggu mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Haik menasihati dan kemudian dia menjadi bingung. Melihat batu suara, wajahnya menjadi canggung. Batu suara bersinar, yang berarti Haik telah terhubung dengan Yujia, tetapi Yujia tidak menjawabnya. Haik merasa ada yang salah di sini, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, suara wanita yang tenang muncul dari batu suara, pria yang ingin kamu hubungi sudah mati. Orang-orang yang dibawanya ke sini juga sudah mati. Kemudian, batu suara itu meredup. Batu lainnya telah memutus sambungan. Haik dan Peyton berubah pucat karena ketakutan. Haik dan Peyton berhenti. Para prajurit keluarga Bradley kebingungan. Mereka juga berhenti dan menyebar di sekitar keduanya, menatap mereka dengan tidak mengerti. Jari-jari Haik mengutak-atik batu suara. Dia ingin berbicara lebih banyak, tetapi batu suara lambat tidak bersinar lagi. Dia tidak dapat membentuk koneksi dengan pihak lain. Peyton meringis. Dia mengernyitkan alisnya dan menunjukkan kegugupannya. Yujia berasal dari keluarga Baramos. Dia berada di puncak alam dewa ethereal, kompetensinya terlalu mendominasi. Dia telah membawa pengiring banyak ahli. Kompetensi umum timnya lebih kuat dari Mia atau Peps. Namun, Yujia tidak dapat memimpin tim dominannya untuk membersihkan wilayahnya. Justru sebaliknya, timnya semua terbunuh. Peyton merasa sulit untuk menerimanya. Sambil ragu-ragu, dia menatap Haik dan bergumam, Yujia berasal dari keluarga Baramos. Jika mereka semua terbunuh, akan sulit bagi kita untuk menjelaskannya. Jika kita tidak bisa menghabisi musuh mereka, kita tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat kepada keluarga Baramos. Haik menyipitkan matanya. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk, aku akan memberi mereka penjelasan yang tepat. Dia bergegas menghubungi Mia dan Peps, meminta mereka untuk terus mengejar tim Xian. Dan dia dengan hati-hati meminta mereka untuk tidak menyeberangi perbatasan ke wilayah baru. Mereka harus menunggu sampai dia datang. Mia dan Peps bingung, tetapi mereka setuju saja tanpa meminta rincian lebih lanjut. Di ujung rawa terdapat area tempat udara hijau beracun melayang setebal air. Udara beracun berkumpul dalam massa, menciptakan tenda alami yang menghalangi orang-orang masuk. Mo Fou, Cecilia, dan Wu Feng berdiri di depan area udara hijau beracun, secara naluriah meringis. Mereka menatap Sa Zhao.
Sazao tidak menunggu mereka memberinya permintaan. Dia melepaskan banyak serangga jahat dan hewan beracun. Makhluk-makhluk kecil itu berdengung, berderak, dan terbang ke tengah area beracun itu. Setelah beberapa saat, Sazao tampak begitu khawatir, mengerutkan keningnya erat-erat. Racun udara beracun ini benar-benar mengerikan. Ia dapat menyusup ke laut kesadaran dan jiwa. Ia akan melumpuhkan altar jiwa dan bahkan memengaruhi tingkat ethereal. Di balik lapisan udara beracun itu ada penghalang yang mengarah ke bagian wilayah lain. Itu adalah penghalang alami yang sulit ditembus. Berhenti sejenak, Sazao berkata dengan getir, tidak ada serangga yang telah kulepaskan yang dapat melewatinya. Bisakah kita menghancurkan tirai udara beracun itu? Wu Feng dengan gelisah melambaikan kipasnya. Ia berjalan ke area yang berdekatan dengan udara beracun itu, mengerutkan kening dan menilai. Ia melepaskan aliran kesadaran jiwa untuk merasakan. Mendesis, mendesis, mendesis. Asap tipis muncul dari area udara beracun berwarna hijau. Tepat setelah itu, Wu Feng memucat dan berteriak, mainan sialan ini juga dapat memengaruhi kesadaran jiwa. Sudah kubilang racun itu bisa menyusup ke laut kesadaran. Tentu saja, racun itu bisa memengaruhi kesadaran jiwa. Sebaiknya jangan gunakan kesadaran jiwa untuk merasakan apapun, kata Sazao serius. Kau punya ide? Tanya Cecilia tidak sabar. Aku tahu cara menggunakan racun, tapi aku tidak pandai melautkannya. Aku hanya bisa mengobati racun serangga guku. Aku khawatir aku tidak bisa melakukan apapun pada zat beracun lainnya, Sazao menggelengkan kepalanya. Mendengarnya, semua orang tercengang. Sekarang mereka semua menatapnya dengan jijik. Aku dari Sekte Dewa Gu. Sekte kami membudidayakan serangga Gu dan kami memanen racun dari mereka. Kami tidak memurnikan racun atau ramuan. Kau harus tahu itu, kami bukan ahli alkimia racun. Di bawah tatapan orang-orang, Sazao meringis dan berkata dengan marah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mo Fou berdiri, garis pandangnya menyapu Wu bersaudara, Jia bersaudara, dan Sang Ying Yue. Jika Anda punya solusi, silakan sampaikan. Kita tidak punya banyak waktu. Semua orang mengerutkan kening. Mereka mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, karena hasil yang sepele, mereka dapat berkontribusi. Tidak ada yang menonjol untuk mengatakan apapun. Orang-orang kemudian menaruh harapan mereka pada Sazao sekali lagi. Cecilia berkata, hanya Anda yang memiliki pengetahuan tentang racun dan toksin di sini. Jika Anda tidak dapat melakukan apapun, saya pikir kita akan mendapat banyak masalah. Semua orang setuju, wajah mereka muram. Tapi bukan hanya saya, di bawah tatapan semua orang, Sazao melirik Xian dan berkata dengan ragu-ragu, kami tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi udara beracun di sini. Kecuali Anda membantu kami. Semua orang tercengang. Dia tahu cara menangani racun juga. Saya ingat pertama kali saya bertarung dengan Anda. Saya menggunakan teknik rahasia Sekte Dewa Gu untuk menghadapi Anda dan mencoba untuk menyusup ke altar jiwa Anda. Saya kalah dalam pertempuran itu. Sazao menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tahu kau bisa menyelesaikan ini. Jika kau tidak membantu kami semua akan mendapat masalah. Mendengarnya, Sang Ying Yue juga teringat pertempuran yang terjadi 5 tahun lalu. Alisnya berkedut, matanya yang cerah menatap Xian dengan penuh harap. Ekspresi Sazao dan Sang Ying Yue telah memengaruhi yang lain. Mereka semua memperhatikan Xian dan mendapati bahwa dia tidak memperhatikan pembicaraan mereka. Dia tampak cemas, memang. Semua orang saling bertukar pandang. Mereka berasumsi bahwa dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa situasi. Meskipun mereka semua tidak sabar, tidak ada yang berani mengganggunya. Tidak ada yang tahu apa yang menunggu kita di sisi lain penghalang. Apakah kau benar-benar ingin pergi ke sini? Xian memasang wajah aneh, mengerutkan kening setelah dia menenangkan diri. Melalui penghalang itu, samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi energi kehidupan yang kuat di sana. Namun, karena mereka tidak berada di wilayah yang sama, dia tidak bisa merasakannya dengan jelas. Dia tidak bisa membedakan apakah itu klan dewa atau prajurit dari area bintang lainnya. Dia merasa cemas karena energi yang dia rasakan, yang begitu kuat hingga membuat jiwanya menggigil ketakutan. Apakah kita punya pilihan yang lebih baik? Cecilia memaksakan senyum. Semua orang menggelengkan kepala.
Baiklah, aku akan membuka penghalang itu. Kalian harus melewatinya dengan cepat. Xian mengangguk dan sementara yang lain belum bereaksi, dia berlari ke area yang tertutup udara hijau beracun dan menghilang. Semua orang terkejut. Apakah dia tahu cara mengatasi udara beracun? Cecilia menatap Sazao, matanya yang cerah terkejut. Mengapa dia tahu sedikit tentang segalanya? Dia bisa mengatasi tirai udara beracun yang tidak bisa kau lakukan apapun. Bagaimana menurutmu? Sepertinya, dia berhasil melakukannya, teriak Mo Fou, wajahnya dipenuhi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Cecilia menoleh untuk melihat. Mereka kemudian melihat massa hijau beracun seperti awan yang menipis di bawah kekuatan aneh. Awan hijau menipis, memudar, dan menjauh dari area mereka. Sazao, Sang Yingyue, dan yang lainnya terkesiap karena heran. Mereka merasa seperti melihat hantu di siang hari. Kecepatan ini terlalu cepat, ya. Astaga, cahaya merah darah yang mencolok muncul seperti tirai yang robek oleh aura pembunuh dan melesat ke langit. Udara segar menyerbu dan berputar di wajah mereka. Itu adalah tanda penghalang yang retak. Masuk, cepat. Teriak Xian. Mereka tidak berani berlama-lama. Mereka melesat seperti sambaran petir, bergoyang melalui luka. Aura mereka menghilang dari rawa tak lama kemudian. Tirai udara hijau beracun yang telah menghilang berkumpul lagi dari arah lain. Tirai itu menjadi semakin tebal setelah beberapa detik. Setelah beberapa menit, udara beracun yang melayang di atas area itu muncul kembali. Luka pada penghalang itu tertutup seolah-olah tidak ada yang terjadi di sini. 4 jam kemudian, Mia, Peps, dan Haik berkumpul di area ini. Mereka mengamati sekeliling dengan raut wajah yang aneh. Sebuah lingkaran cahaya aneh terpancar dari mata mereka. Membersihkan hutan yang luas itu adalah tugas Yujia. Setelah Haik tiba, dia berkata dengan sederhana, tetapi kata-katanya seperti bom, pokoknya, Yujia sudah meninggal. Mia, Peps, dan anggota keluarga mereka bingung. Mereka semua tiba-tiba merasakan hawa dingin. Ada kilatan ketakutan yang jelas di mata mereka ketika mereka melihat penghalang itu. Beberapa prajurit dewa yang berdiri di dekat penghalang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah, datang ke tempat para pemimpin mereka berkumpul. Rasanya seperti ada monster yang bersembunyi jauh di dalam tirai udara hijau beracun yang tidak dapat mereka lihat. Hal itu membuat mereka gelisah dan gelisah. Ketika saya menghubungi Yujia, seorang wanita memberitahu saya hal itu. Dia mengatakan bahwa Yujia dan prajurit keluarganya semuanya telah tewas. Haik masih tenang, menatap Mia dan Peps. Bagaimana menurutmu? Kekuatan Yujia benar-benar kuat. Jika prajuritnya dan bahkan dirinya sendiri terbunuh, itu berarti musuh bahkan lebih kuat. Mia memberikan jawaban yang jelas. Peps berkata dengan wajah muram, sepertinya kita perlu berdiskusi lebih lanjut. Kita tidak tahu siapapun yang berada di balik penghalang itu dan seberapa kuat mereka. Kita seharusnya tidak bertindak gegabah. Kita harus mengumpulkan semua prajurit kita. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Mia merenung dan berkata, kurasa kita harus menghubungi Harson si gila. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun Harson memiliki sedikit masalah mental, kompetensinya dan anak buahnya solid. Jauh lebih kuat dari tim Yujia. Jika dia ikut dengan kita, kita bisa lebih yakin akan kemenangan kita. Mia menatap Haik dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu kau dan Harson tidak akur. Bagaimanapun, kau telah mengusulkan operasi ini, jika gagal, kupikir kau. Petik 2. Tidak perlu mengatakan itu. Kau hubungi Harson. Kuharap dia belum mati. Haik melambaikan tangannya, wajahnya benar-benar buruk. Mia mengangguk dan mengeluarkan batu suaranya. Ada banyak pulau kecil yang tersebar di sekitar lautan luas seperti bintang yang menghiasi laut. Ini adalah wilayah lain dari benua kuno, yang tampak sangat indah. Dari pandangan burung, orang-orang akan menemukan sekelompok prajurit dewa berkumpul di sebuah pulau kecil tidak jauh dari Mia dan Peps. Berbaring tak teratur di pulau berbatu itu adalah tubuh prajurit dari berbagai ras, pria, dan wanita dari berbagai wilayah bintang. Sekelompok prajurit dewa memiliki noda darah di sekujur tubuh mereka. Mereka tampak gila seolah-olah mereka adalah pengikut ekstrim dari suatu aliran sesat yang jahat. Mereka minum darah dari mangkuk yang mereka pegang di tangan mereka.
Api menyala dengan ganas di antara mereka dengan panggangan halus tempat lengan wanita seputih giok dipanggang. Orang-orang gila itu minum darah segar dan memanggang lengan wanita itu untuk menghibur diri mereka sendiri. Pemuda yang memimpin kelompok ini kurus kering. Dia mengayunkan tangannya sambil bergerak dengan gembira dalam gerakan tarian yang aneh. Dia tampak sangat gila dengan darah menetes dari mulutnya. Batu suara permen pelega tenggorokan bersinar di tangannya, tetapi dia tidak menyadarinya karena dia sibuk dalam tarian gila. Kami baru saja selesai membersihkan tempat ini. Kami mengadakan pesta di sini. Aku tidak tertarik dengan barang-barang high. Katakan padanya untuk mengurus urusannya sendiri. Aku tidak akan pergi ke sana. Pemuda kurus kering yang tampak seperti hantu kelaparan itu melemparkan batu suara ke sampingnya, melanjutkan pestanya dengan pengiringnya, yang berpenampilan aneh yang sama. Dia bahkan tidak berkedip.